Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kecil. Saya Yulianingsih, Nihayati, dan Norisa Martahayu. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempraktikkan deteksi atau screening penyakit tidak menular di puskesmas. Diilustrasikan, pasien bernama Norisa Martahayu, usia 45 tahun, datang dengan keluhan sakit kepala bagian belakang dan mempunyai riwayat tekanan darah tinggi dan gula darah atau diabetes mellitus dari keluarga. Pasien merupakan seorang perokok. Selamat menyaksikan. Bu, ya silakan Bu. Ada. Ya, ada bisa dibantu? Ini Bu, kemarin saya kan ke Posbindu di tensi ya. Katanya tensi saya tinggi. Ini saya nyeri-nyeri pundak, pegel. Berapa tensinya Bu? Kemarin tuh 150. 150 ya, per 100. Sebelumnya sempat tinggi juga? Sebelumnya sih ya naik turun Bu. Ya. Oke. Ada fotokopi KTP atau KTP asli? KTP asli paling Bu. Mangga, boleh saya lihat? Dengan Ibu Norisa ya? Iya betul Bu. Ibu perkenalkan, nama saya Ica. Saya mungkin akan membantu untuk screen PTM. Sebelumnya Ibu pernah di screen PTM di Posbindu? Belum pernah. Belum pernah. Sebelumnya juga di rumah sakit atau di tempat lain belum pernah ya? Belum. Di screening ya? Iya. Saya tulis ya Bu ya. Nomor KTP-nya. Punten Bu, pendidikan terakhir apa? SMA Bu. SMA. Kerjanya sekarang? Ibu rumah tangga. Rumah tangga. Golongan darah pernah dicek sebelumnya? B Bu. Sekarang saya akan bertanya tentang riwayat penyakit keluarga dan yang teteh sendiri alami ya. Kalau di keluarga, ayah, ibu, atau saudara kandung, ada yang pernah kena sakit kencing manis atau gula darah atau diabetes? Kayaknya dulu Bapak pernah ya Bu. Ya. Kalau darah tinggi atau hipertensi ada teh? Kalau darah tinggi ya Bapak juga. Bapak juga ya. Jantung? Kalau jantung nggak Nggak ada ya. Stroke? Stroke nggak ada. Nggak ada. Asma? Asma juga nggak ada. Nggak ada. Kanker? Kanker nggak ada Bu. Nggak ada. Kadar lipid dan normal? Kalau itu kurang tahu ya Bu, belum pernah diperiksa. Nggak pernah ya. Kalau keluarga ada yang pernah kena sakit benjolan di payudara atau kanker? Kayaknya nggak ada ya Bu kalau saudara kandung. Nggak ada ya. Kalau untuk teteh sendiri ada riwayat gula darah tinggi atau diabetes ada? Kalau gula sih alhamdulillah normal ya Bu, paling tensi aja. Tensi biasanya emang suka tinggi tensinya. Ya kadang 160, kadang 120. Kalau untuk stroke, asma Nggak ada Bu. nggak ada ya. Kalau kanker pernah didiagnosa dokter? Tidak. Tidak ya. Kadar lipid yang tidak normal? Belum pernah cek dulu. Nggak pernah ya. Benjolan payudara ada terasa? Tidak. Atau pernah didiagnosa? Enggak ya. Sekarang saya akan bertanya tentang pola hidup pada sehari-hari ya. Punten teteh sekarang merokok atau pernah merokok? Enggak. Enggak ya, nggak merokok. Tapi kadang-kadang sih Bu, kalau misalkan jengkol. Sehari bisa berapa kali teh merokoknya? Kalau sehari sih ya kadang enggak, kadang paling banyak satu Bu, Satu tapi enggak batang. setiap hari satu. Ya, 2 hari sekali? ya paling 3 hari Bu. 3 hari sekali satu batang? Iya. Kalau minum alkohol? Kalau minum Sebulan alkohol ini? enggak Bu. Enggak ya. Makan yang asin teh lebih dari sekali sehari? Iya, saya suka asin. Sering asin. Kalau makan yang manis? Kalau manis kurang Bu. Kurang. Ya. Kalau yang tinggi lemak kayak bakso gitu atau makanan lain yang berlemak sering ya. Gorengan ya. Kalau sayur, sering makan sayur nggak teh? Sayur sering. Sering. Sehari berapa porsi biasanya? Sehari paling 2 ya. 2 porsi ya. Kalau buah sering atau enggak? Kalau buah kadang-kadang Bu. Kalau aktivitas fisik, misalnya olahraga tapi rutin teh 30 menit gitu. Nggak nyampe 30 menit sih Bu, Kurang kadang-kadang ya. ya. Kalau stres, Kalau stres, kayaknya gitu-gitu aja Bu, ya biasa aja. nggak ada yang panik atau cemas gitu, nggak ada. Nggak ada. Sekali ya. Sekarang kita akan melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, dan dekat perut ya teh ya. Silakan dibukanya sepatunya teh. Di timbangan dalam keadaan 0, lalu naik, sebelumnya lepas alas kaki, badan tegak, beratnya 87,5 ya Bu. Sekarang kita akan melakukan pengukuran tinggi badan. Silakan Bu, pakai cepolan. Enggak ya, oke. Sekarang nempel ya Bu ya. Tumitnya, lutut, bokongnya, dan hobinya nempel ya.
Saya akan nyalakan alatnya. Ya, silakan tolong ibunya, silakan bergeser. cm. Kita akan melakukan pengukuran karut ya. Diukur dari tiga terakhir. Diambil dari tengahnya. Hasilnya 120 cm ya Teh. Baik. Baik Bu, kita akan lakukan pemeriksaan selanjutnya ya. Baik Bu, kita lakukan pemeriksaan tensi dulu ya. Pastikan sudah terisi dengan baterai. Kita pasang mansetnya, kedua jari di atas lipatan lengan. Bu, ini sikunya nempel di ini, lah sama tangannya nempel di meja ya. Kakinya nempel di lantai, tidak boleh dilipat ya Bu. Lalu jangan bicara selama saya melakukan pengukuran tekanan darah ya Bu. Kita mulai ya. Ya Ibu, hasilnya 134/99 ya. Bu, tadi kan sudah lakukan pemeriksaan tekanan darah ya. Sekarang kita lakukan pemeriksaan untuk gula darah dan kolesterol. Karena tadi Ibu ada keluhan juga ya, sakit punak-punaknya sama pusingnya. Oke, kita lakukan pemeriksaan dulu ya. Cuci tangan 6 langkah. Lalu gunakan sarung tangan. Baik, kita lakukan pemeriksaan gula ya. Ini alatnya, pastikan sudah diterisi dengan baterai. Lalu kita masukkan stik kolesterolnya dan pastikan sesuai dengan kode yang ada pada stiknya ya. Begitupun pada yang kolesterol. Baik Ibu, saya pinjam tangannya, saya akan periksa, ambil darahnya sedikit ya. Dibuka jarumnya, ini jarum sekali pakai ya. Tarik nafas Ibu. Dilap dengan menggunakan tisu kering, lalu tuang, lalu darahnya kita teteskan ke stik kolesterol dan gulanya ya. Masukkan ke kolesterolnya juga. Baik Ibu, kita tinggal tunggu hasilnya sampai menunjukkan hasilnya di layar sini ya. Baik Bu, hasil gulanya 99 ya. Dan untuk kolesterolnya 202 nih Bu, nih agak tinggi ya, sedikit ya. Baik Bu, tadi udah selesai ya pemeriksaan gula dan kolesterolnya. Sekarang tadi kan Ibu ada riwayat merokok nih, walaupun kadang-kadang ya 3 hari 1 batang ya katanya ya Bu. Oke, kita akan melakukan CO analyzer ini Bu, alatnya untuk mengukur kadar karbon monoksida yang ada di paru-paru Ibu ya. Nanti caranya saya masukkan alatnya, pastikan sudah menyala. Ini alat baru ya Bu. Kita masukkan. Nanti di sini ada hitung mundur Bu, dari 15 sampai angka 1. Ibu nanti tarik napas dari hidung pas di angka 3, lalu pas nanti di angka 1 Ibu hembuskan. Kita lakukan sesuai instruksi yang tadi ya Bu. Dipegang alatnya, nanti dilihat pas hitungan mundur ya. Setelah angka 3 baru Ibu tarik napas dari hidung, Ibu tahan, lalu pas di angka 1 Ibu tiup sekuat-kuatnya. Yuk, tarik napas dari hidung, tahan, lalu tiup sekuat-kuatnya. Oke, cara ya Bu, nilainya 1 ya. Baik Bu Ica, setelah selesai kita tadi pemeriksaan darah sama tadi udah tiup-tiup ya. Ini kita lanjut ke pemeriksaan pengisian kuesioner PUMA namanya. Kuesioner PUMA ini diperuntukkan untuk pasien yang berusia di atas 40 tahun. Nah, kebetulan kan Bu Ica ini usianya 45. Bu Nurisa ini 45 ya, 45 tahun ya. Jadi memang harus mengisi kuesioner PUMA ini. Nanti saya diktekan saja ya Bu, Ibu hanya harus menjawab ini saja. Oke, Ibu wanita ya. Usianya 45 ya. 45. Ibu tadi merokok, tapi merokoknya itu hanya jarang-jarang ya, kadang-kadang tadi catatannya 3 hari baru 1 batang. Itu kadang-kadang, tapi kadang-kadang lebih dari 2 batang mungkin nggak? Iya sih kalau, cuman seringnya 1 batang. Tapi suami juga
ini merokok ya. Nah, baik nih. Sebentar, saya hitung pekirnya dulu ya, Ibu. 3 hari, 1 batang itu per 3 hari ya? Iya. Kurang lebih ya. 1 batang per 3 hari. Nah, Ibu merokok udah berapa tahun? Udah mulai 20. kayak gini-ginian tuh. 20 tahunan sih. 20 tahun ya. Tapi tetap 1 batang itu jarang-jarang Iya. ya, Bu. Lagi pahit aja. Bertahan juga ya, Bu ya. Nggak pengen berhenti, Bu. Ya sih, Belum. suka ketagihan soalnya. Soalnya tagihan. Oke, Ibu nih 20 tahun dikali 1 batang ya. 1 batang dibagi 20. Hasilnya 1, Bu nih. Nah, Bu, Ibu kalau lagi jalan, misalkan Ibu jalan, tapi jalannya rata, datar, nggak nanjak, nggak tangga gitu ya. Tapi rata, datar, tapi Ibu suka tersengal-sengal pendek gitu, napasnya tuh seperti ngos-ngosan. Suka kayak gitu nggak, Ibu? Enggak sih. Enggak. Ya, Ibu lagi nggak batuk, lagi nggak pilek, tapi Ibu suka ada kerasa di paru-paru tuh kayak ada dahak gitu, susah dikeluarin gitu. Suka kayak gitu nggak? Nggak ada, Bu. Enggak ya. Kalau Ibu lagi batuk itu, apakah selalu disertai dengan pilek? Enggak selalu. Enggak ya. Kalaupun Ibu nggak pilek misalkan, Ibu ada batuk nggak? Suka ada batuk nggak? Kadang aja sih, tapi nggak sering. Tapi sekarang lagi enggak. Enggak ya. Berarti sebelum Ibu kesini, Ibu pernah nggak sama dokter atau sama fasilitas kesehatan yang lain, Ibu pernah disuruh pemeriksaan spirometri atau piklometer? Pemeriksaan ini bentuknya tuh pemeriksaannya seperti meniup-niup. Ibu pernah tidak? Enggak. Kecuali selain yang tadi ya, yang tadi dilakukan kan itu namanya CO analyzer. Kalau ini suruh niup-niup tapi bukan pemeriksaan Belum pernah. ya. Oke, Bu, dari pemeriksaan kuesioner cuma ini hasilnya bagus ya, Bu, normal. Artinya Ibu tidak ada harus pemeriksaan lebih lanjut. Ya. Selanjutnya setelah kuesioner cuma ini, kita lanjut ke pemeriksaan kesehatan indera. Pemeriksaan kesehatan inderanya ada 2 ya, Bu, fungsi pendengaran dan fungsi penglihatan. Kita mulai dari fungsi penglihatan dulu ya, Bu ya. Ibu nanti ini sudah dihitung jaraknya dari sini sampai sana itu adalah 6 meter. Ya, Bu boleh duduk di sini. Ini namanya occluder. Oke, jadi nanti saya minta mau mata kanan dulu yang mau saya periksa. Cara pasang gini ya. Pernah Ibu turunkan pinhole-nya. Nanti sebutkan lagi angka-angka yang saya tunjuk. Oke, Bu, siap? Siap. Begitupun sebaliknya ya, Bu. Kalau yang Bu mata kiri berarti dibalik ya. Oke, sekarang kita mulai dari mata kanan terlebih dahulu ya. Saya berjalan dulu. Untuk hurufnya Ibu sebutkan ya. Iya. E, M, Z, Y, L, V, F, V, F, P, M, S, T, N, S, P, Ini apa? V, V ya. ya, O, J, L, J, P, S. Boleh dipasangin pinhole-nya, Bu. Turunkan. Ulangi ya, sebutkan lagi. M, N, P, S, N. Oke. Diganti, Bu. Sekarang diputar. Mata kiri yang saya mau periksa. Mulai ya, Bu. Ya. Oke. A, M, Z, Y, L, V, Q, F, V, P, M, F, P, S, F, O, J, L, J, P, F. Oke, selanjutnya Bu, kita lanjutkan ke pemeriksaan indera yang kedua, yaitu indera pendengaran ya, Bu ya. Pemeriksaan ini menggunakan alat, ini namanya garpu tawa, Bu. Garpu tawa ukuran 512 ya. Nanti pemeriksaannya ada yang saya simpan di belakang telinga, itu namanya rine. Nah, yang nanti saya simpan di bagian depan di kening Ibu itu namanya Weber. Nah, satu lagi adalah
namanya swaba. Swaba itu nanti dibandingkan, ibu mendengar, saya mendengar, nanti kita bandingkan ya. Baik, kita mulai dari nanti pada saat pemeriksaan mohon maaf apakah tidak keberatan kalau kerudungnya saya angkat. Ya, saya mulai dengan pemeriksaan rine ya Bu ya. Nanti kalau saya simpan ini di belakang telinga ibu, belakang tulang telinga ibu, nanti ketika terdengar suara, ibu boleh mengangkat tangan ibu. Ketika sudah tidak terdengar, boleh turunkan. Saya angkat ya, ya. Gimana? Apakah terdengar? Masih? Masih. Oke. Yuk. Apakah terdengar? Masih terdengar? Masih. Oke. Selanjutnya kita pemeriksaan Weber ya Bu ya. Nanti dirasakan apakah getaran yang dirasakan itu sama antara telinga kanan dan telinga kiri ya. Sama? Ibu nanti saya bandingkan ibu dengan saya. Saya kan apa di sini kan? Masih terdengar? Oke, baik. Sama ya Bu, sudah tidak terdengar. Kita ganti sebelah kanan ya. Satu lagi ya Bu ya. Masih terdengar? Masih. Udah. Oke. Nah Ibu, sudah selesai nih kita pemeriksaan ya tadi ya. Sudah terakhir kita lakukan pemeriksaan kesehatan indera penglihatan dan pendengaran. Dari hasil yang penglihatan dan pendengaran, Ibu masih dalam kondisi baik ya. Matanya juga masih normal. Tadi hasil mata kanannya 20/60 visusnya, dan mata kirinya juga 20/60. Nah, untuk pendengaran tadi dari pemeriksaan rine, dari pemeriksaan swabah dan Weber itu masih dalam kondisi baik ya Bu ya. Nah cuma tadi kan sebelumnya Ibu ada pemeriksaan itu ya, tadi ditanya-tanya tentang penyakit ya, riwayat penyakit, terus tentang faktor risiko penyakit tidak menular atau enggak pola hidup Ibu sehari-hari. Ini memang Ibu masih suka asin gitu kan, masih suka yang lemak-lemak nih, suka makan bakso-bakso gitu ya Bu ya. Terus merokok iya juga, merokok walaupun kadang-kadang Ibu tetap disebutnya tuh perokok Bu. Ya, jadi kalau bisa berhenti gitu, Ibu masih satu batang jarang-jarang ya. Itu Bu, jadi Ibu masih pola makannya ya masih kurang baik, merokok juga. Terus ini Ibu dari tekanan darahnya tadi ada 133/99, memang agak tinggi nih Bu untuk seusia Ibu ya. Memang tensi atau tekanan darah yang sudah dikatakan darah tinggi adalah lebih dari sama dengan 140/90. Ibu memang masih aman, tapi bawahnya udah lebih diastolnya ya. Terus tinggi badan Ibu dengan berat badan Ibu kurang seimbang Ibu. Jadi ada yang namanya IMT. IMT itu adalah indeks massa tubuh, itu menghitung atau membandingkan antara berat badan dan tinggi badan. Ketika berat badan kita bertambah terus, tapi tinggi badan kita nggak bertambah, artinya berat badannya itu nggak ideal tuh Bu, IMT-nya pasti tinggi. Kalau misalkan Ibu mau ideal, Ibu harus menambah tinggi badan. Jadi biasanya seusia kita kan udah nggak mungkin nambah tinggi badan, artinya kita harus menurunkan berat badan Bu. Ini berat badan Ibu tadi kan 80 ya, 87 ya, 87,7. Nah, itu tuh dihitung IMT-nya hasilnya 34. Nah,
sedangkan IMT itu normalnya adalah di bawah maksimal 25. Nah, kalau sudah di atas 25 itu sudah dikatakan bebek berlebih. Kalau di atas 27 itu sudah dikatakan obesitas, Bu. Nah, jadi Ibu kita bisa lihat Ibu di sini nih ada ya. Nih, di sini tuh ada kategorinya nih Bu nih. Lebih dari 27 sudah dikatakan berat badannya tuh obesitas. Jadi Ibu harus mengurangi berat badannya dengan cara apa? Dengan cara olahraga, makanannya dijaga. Ibu pernah dengar nggak piring teh? Enggak, belum. Tapi piring teh itu, ini kebetulan saya ada contohnya piring Y. Kalau ini kan piring Y ya Bu ya. Ini bentuknya kayak Y. Ini mohon maaf saya tidak ada contohnya. Harusnya Ibu piring teh. Jadi teh setengahnya sayur, seperempatnya lauk, seperempatnya karbohidrat atau nasinya. Jadi Ibu nggak boleh tuh makan semau Ibu lagi tuh, makan nasi 2 centong, dagingnya sepotong gitu, sayurnya selembar 2 lembar. Nggak boleh tuh, Ibu ini harus banyak sayurnya daripada karbohidratnya. Terus lagi berolahraga juga Bu, olahraga itu cukup Ibu jalan pagi 30 menit tapi rutin. Karena olahraga itu yang namanya olahraga adalah terukur dan teratur, bukan sambil buang sampah, bukan sambil nyapu, bukan nyuci, bukan ngepel, tapi olahraga yang khusus memang Ibu niatnya mau olahraga nih minimal 30 menit sehari. Coba Ibu jalankan setiap hari gitu ya, nanti Ibu bulan depan Ibu bisa kontrol lagi ke sini dan cek lagi nanti berat badan Ibu berapa, IMT Ibu berapa ya. Gitu. Ibu ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau pola makan aja sih Bu, soalnya saya juga kan suka misalnya anak makan habis, gimana caranya supaya Susah memang Bu, itu penyakit ibu-ibu begitu Bu. Iya. Jadi Ibu hilangkanlah rasa iba Ibu terhadap makanan. Jadi jangan bekas anak, bekas suami, bekas saudara itu buka habis Ibu makan, jangan ya. Itu ya Bu. Jadi pokoknya Ibu nanti pola makannya ikutin yang tadinya saya sudah jelaskan tentang piring teh. Nah, karena Ibu ada di unit di Poli PTM, saya ini sedang program PTM, jadi ada yang namanya tabel prediksi risiko penyakit tidak menular atau disebut dengan carta. Nih, carta ini bisa melihat berapa besar sih, berapa persen sih Ibu dengan kondisi tubuh Ibu yang saat ini, berapa persen kemungkinan Ibu bisa terkena penyakit tidak menular. Kalau penyakit tidak menular sendiri Ibu sudah tahu apa saja? Salah satunya mungkin penyakit apa? Yang tidak menular itu apa aja yang Ibu tahu? itu yang gula, penyakit jantung, stroke ya. Itu adalah penyakit tidak menular. Nah, dari lewat tabel ini bisa kelihatan nih berapa persen nih kita kemungkinan terkena atau enggak. Udah ada di warna apa nih? Udah ada di warna apa nih kondisi badan kita saat ini? Karena kalau yang bagus tuh warnanya hijau. Kalau yang udah jelek banget nih, yang warna merah tua begini Bu. Nah, sekarang kita lihat ya Bu. Ibu kan ini tabelnya membandingkan antara umur dengan IMT yang tadi sudah saya jelaskan. IMT Ibu kan 34, iya, umur Ibu 45. Nah, umur 45 berarti ada di baris sini ya Bu ya. 45, IMT Ibu ada di sini 30 sampai 35. Jadi kita tarik lurus ya. Nih kita geser. Ibu kan, oh ya maaf, satu lagi, Ibu kan perempuan tapi Ibu merokok kan? Iya. Nah, Ibu merokok, artinya kalau merokok ada di tabel sebelah paling ujung ya, perempuan ya. Nih Bu ya, ini perokok, ini bukan perokok, perempuan. Nah, kita tarik karena IMT Ibu 34 di sini ya. Tarik ke sini ya. Nah, berarti Ibu ada di warna hijau. Warna hijau 4. itu adalah 4%. Kita lihat tingkat risikonya memang kalau warna hijau itu kurang dari 5%. Masih baik kondisinya, tapi alangkah lebih baiknya Ibu tidak membiarkan kondisi tubuh yang sekarang selanjutnya dibiarkan itu harus berubah. Berat badannya harus turun, olahraganya ditambah, makannya harus diperbaiki gitu ya. Supaya yang 4% ini tidak bertambah menjadi
jadi 5%, 10%, 15%. Yang paling berbahaya nih udah lebih dari 30%. Itu udah resiko banget Bu, apalagi ibu kan ada turunan ya. Nih keluarga ibu ada yang kencing manis, ada yang darah tinggi. Orang yang ada riwayat keluarga itu biasanya lebih besar kemungkinan terjadi PTM-nya dibandingkan dengan orang yang tidak punya riwayat keturunan. Gitu. Jadi mana nih sampai sekarang apa ibu yang ingin ibu sampaikan dari yang sudah saya sampaikan tadi? Apakah ada pertanyaan? Apakah ibu mau bercerita apa? Bulan depan saya kesini lagi nanti. Ya, Periksa untuk lagi. kontrol ya, untuk kontrol. Nanti nanti ibu akan diberikan KMS, kartu menuju sehat PTM namanya sini ya. Nanti Iya. ibu saya bekali untuk dibawa bulan depan kembali lagi ke sini. Oh, jadi bulan depan bawa ini Supaya lagi. terkontrol ya, supaya ibu ada di rumah juga apa ya, ini catatannya saya jadi ingat nih udah tensi tinggi, oh berarti nggak boleh ngarasin. Kalau pos binu juga perlu dibawa nggak? Pas minggu juga dibawa aja, nanti bisa juga di pos minggu. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna bagi kesehatan kita semua, khususnya ibu. Kalau ada apa-apa boleh langsung datang saja ke Puskesmas Sempur untuk berkonsultasi lebih lanjut. Iya, makasih Bu. Ya, sama-sama. Sehat selalu ibu. Iya, makasih ya Bu, pamit ya Bu. Ya, ibu. Boleh saya ambil ya? Boleh. Mangga.